Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Jufri, guru biologi di SMK Negeri 5 Muara Jambi. Saat ini saya sedang menempuh PPG dalam jabatan 2023 di Universitas Jambi. Kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran pada siklus 1. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, alhamdulillah. Terima kasih. Untuk hari ini Bapak akan memberikan sebuah pelajaran tentang untuk memecahkan masalah. Ya, masalahnya yaitu tentang pembelajaran ataupun model PBL. PBL ini adalah problem based learning. Jadi semua yang kita pelajari ini kita pecahkan masalahnya. Nah, dan pemecahan masalah ini akan dikaitkan dengan pelajaran kita biologi. Oke, biologi. Mudah, senang, bahagia. Oke, biologi ini adalah pelajaran yang mudah, senang dan bahagia. Nah, itu kita akan mengimplementasikan dalam pelajaran biologi ini tentang implementasi dalam P5 ataupun profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah yang mana kita bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, oleh karena itu sebelum kita mengadakan pelajaran silakan berdoa dulu. Ya, silakan Bapak. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita mempelajari, terlebih dulu Bapak akan absen ya. Absennya adalah Bapak kasih ke link classroom kalian. Nah, coba dicek dulu, sudah masuk dulu. Nah, tolong di absen ya. Nah, sudah masuk kan? Sudah. Oke. Sudah. Jadi sudah semua ya absen ya? Saya belum, Pak. Oh, ada yang belum? Nah, ini kenapa belum? Oh, dia bisa masuk. Oh, berarti mungkin dia ini salah, tidak salah password nih. Passwordnya biologi B yang sah. Coba dites dulu. Biologi. Oke. Bisa? Nah, ya. Oke. Bisa ya? Bisa semua ya? Terima kasih karena tadi kita telah berdoa, ada absen. Nah, untuk hari ini Bapak ingin menanyakan kepada kalian gimana kabar kalian hari ini? Ya, sehat semua ya. Oke, mungkin pada hari ini ada yang tidak hadir. Oh, ada ya? Siapa? Bapak? Oh, Arista. Aristanya apa? Salahnya? Sakit. Oh ya, semangat ya. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Untuk Arista ini kita doakan agar ya sehat dan bisa untuk beraktivitas dan belajar seperti biasanya. Oke. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita akan mengadakan ataupun untuk keberkahan kita pada hari ini, untuk kelancaran kita, pelajaran kita. Terlebih dahulu kita mengucapkan ataupun membaca basmalah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan ini
Bapak akan menanyakan tentang pelajaran sebelumnya. Ada yang kita mereview ya. Mungkin ada yang ingat ataupun ada yang tidak ingat, Bapak kurang tahu. Kita mereview dulu tentang apa aja materi-materi sebelumnya yang kita yang kita pelajari sebelumnya. Ada yang bisa? Ya, silakan. Tingkat keanekaragaman hayati, Pak. Oh, tingkat. Oh, ya. Benar? Kemarin? Benar ya. Ya, kita kemarin mempelajari tentang tingkat ataupun keanekaragaman hayati. Tadi ada yang bilang tingkatnya. Nah, ada yang tahu apa tadi tingkatnya? Dan dimulai dari organisme rendah tertinggi, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Nah, itu tingkat keanekaragaman hayati dari yang tertinggi hingga ke yang terendah ataupun yang terendah ke yang tinggi, yaitu dari gen sampai ke spesies lah, gitu kan? Nah, oke. Karena kita telah mempelajari ataupun telah mereview pembelajaran kita selanjutnya. Oke, untuk saat ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran kita hari ini, ya. Pembelajaran kita hari ini, yang mana Bapak akan memberikan tujuan dari pembelajaran kita. Oke, tadi alhamdulillah ya, semuanya bisa menjawab dari pembelajaran kita sebelumnya. Ya, terima kasih. Nah, dari sini kita akan mengenal tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuannya adalah yang pertama, nanti Bapak akan mengasih penayangan video ke kalian. Kalian nanti silakan menganalisis, ya, menganalisis video tersebut tentang mitigasi bencana kebakaran. Menganalisis apa sih, kan? Apa sih bencana kebakaran? Apa sih mitigasi? Apa itu bencana? Nah, silakan nanti berdasarkan penayangan video yang Bapak kasih, silakan kamu analisis lagi. Kamu cari, mungkin ada masalah di dalam itu. Karena kita mengadakan pemecahan masalah, problem, ada problem. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah di sini peserta didik menyimpulkan mitigasi bencana kebakaran dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti kamu menyimpulkan apa aja yang terjadi dalam mitigasi bencana kebakaran yang kamu lihat sehari-hari, yang ada di lingkungan kita, yang ada di daerah kita, ya. Nah, silakan kamu menyimpulkan. Oh, hari ini ada kebakaran gini-gini. Silakan berdasarkan penayangan video tadi ya, berdasarkan penayangan video yang telah Bapak kasih. Yang ketiga, peserta didik dapat merangkum faktor-faktor penyebab bencana kebakaran di sekitar lingkungan. Kalau tadi kan menyimpulkan ada kebakaran di sini, ya. Ini ada lagi. Apa sih, kenapa sih terjadinya kebakaran tersebut? Gitu. Karena faktornya apa aja? Nah, nanti silakan kalian lihat lagi. Ada beberapa faktor. Tuh. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi tentang pencegahan kebakaran hutan. Tadi ada faktornya, setelah itu kita cegah lagi. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Cara mencegahnya gimana? Ya. Oke. Nah, itu mitigasi bencana kebakaran. Ini kita mengambil dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Oke. Sekarang, nah itu ada apa tuh? Gambar. Silakan kalian amati dan cermati apa yang ada dalam pikiran kamu tentang gambar tersebut. Ayo, nah silakan. Gua kasih waktu 1 menit. Silakan amati apa yang ada di pikiran kamu. Oh, ini ada rokok. Silakan pikirkan dari gambar tersebut. Rokok mengandung nikotin. Nah, apa? Rokok mengandung nikotin. Rokok? Mengandung nikotin. Ya, bisa. Dalam rokok itu ada nikotinnya. Apa lagi? Ayo, silakan angkat tangan. Dalam rokok. Nah, ayo. Tembakau. Dalam rokok? Tembakau. Oh, iya, adanya tembakau.
lagi. Tuh, silakan. Apa yang ada dalam pikiran kamu sekarang ini? Silakan keluarkan. Ataupun unek-uneknya, silakan. Oh, ini apa? Ya, nah, Pak. Ya, di situ. Oh ya, benar, ada rumput kering. Namun ada sampah, lalu kita buang rokok kita yang masih hidup. Itu nanti akan terjadi api, gitu kan? Api disebut dihembus ataupun dihembus oleh angin, sehingga api tersebut akan membakar baik itu rumah ataupun lahan kita. Itulah dari apa yang kita lihat sekarang ini, bisa membakar semuanya, dari yang kecil bisa membakar yang banyak. Nah, oke, terima kasih. Untuk keterkaitan dalam gambar ini, silakan kalian lihat video ini. Itu adalah kejadian waktu tahun 2015. Ya. Nah, itu kejadian waktu jam 12 siang. Jam 12 siang seperti nampak malam. Nah kan? Seperti malam. Jam 12 siang, ada yang bilang jam 11. Nah itu, nampak? Jam 12 lewat 20 menit. Ya kan? Nah ini berada di Desa Betung. Ini waktu video itu ada di Desa Betung. Nah, lampu-lampu rumah sudah menyala. Oke, nah kan? Nah itu tadi. Ya, nah itu tadi. Itu disebabkan oleh hal kecil, hal yang sepele, yaitu adanya rokok. Rokok ini disebabkan oleh kecerobohan tadi manusia. Itulah. Jadi pesan Bapak, semua hal kecil itu jangan dianggap remeh, karena bisa merusak lingkungan kita. Tadi seperti tadi, bakaran tadi bisa membakar semua hutan yang ada di daerah kita. Oke. Terus selanjutnya, untuk memperdalam lagi kita tentang mitigasi kebakaran. Nah, untuk hari ini silakan kalian buat kelompok. Nah, kelompoknya mungkin kita sudah buat, kan? Sudah kita buat. Nah, silakan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan, dan baik itu penilaian dari pengetahuan kalian dalam pembelajaran kita, baik itu antusias kamu, keaktifan kamu, pokoknya semuanya nanti akan Bapak nilai. Oke? Nah, jadi ini ada Bapak kasih LKPD lembaran kerja, lembaran kerjanya ya. Lembaran kerja. Oke, dapat semua ya. Nah, dalam lembaran kerja ini silakan kalian lihat video yang telah Bapak kasih ke classroom itu. Classroom tadi kan sudah Bapak kasih video. Kalian silakan amati apa aja permasalahan yang terjadi. Ya. Nah, ya silakan dikerjakan. Kelompok ini ada kendala tentang ada ya.
bisa di banyak lagi literasinya itu, jangan terfokus satu itu aja, literasi aja banyak, karena dijadikan masih banyak dua dari pendapat orang lain, karena kan kejadian ini tentang mitigasi ini tidak terjadi di Indonesia saja, tapi di luar juga bisa. Mungkin perbedaan di luar sama yang di Indonesia ini beda, tapi di luar karena ada kebakaran itu karena minyak yang berkumpulan, nanti ada gesekan dari dalam tanah, ini akan menimbulkan api. Jangan terlalu fokus pada di dalam aja, ataupun dalam Indonesia ya, tapi di luar bisa juga ya. Dan ini sudah ini kan jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan ya Indonesia itu bisa lagi kita lihat lagi kenapa misalnya masih rendah tentang pemahamannya kebakaran. Belum diperjelas lagi dengan perlu berfokus dan ternyata ini adalah perbuatan manusia. Jelas lagi perbuatan manusia ini karena mungkin adanya kurangnya pengetahuan tentang kebakaran hutan. Belum dilihat lagi, diperbanyak lagi literasinya, lagi ya. Kalau sudah semua, silakan kelompok mana dulu yang mau presentasi. Ataupun kita buat dari kelompok 1 sampai kelompok 5 atau yang sudah siap? Kelompok 1 aja dulu. Ya, oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Fikram, dan teman saya, Siti Hatifah dan Yunita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu mitigasi kebakaran yang dibacakan oleh teman kami, Siti Hatifah. Baiklah, mitigasi kebakaran dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik lewat pembangunan fisik atau penyadaran serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Risiko bencana yang dimaksud ini meliputi timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, hilangnya dan kerugian harta benda seperti rumah, perabotan, dan lain-lain, serta timbulnya dampak psikologi bagi korban. Tindakan mitigasi bencana merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi dampak serta risiko bahaya lewat tindakan proaktif yang diambil sebelum bencana terjadi. Dapat dikatakan, tindakan mitigasi bencana dilakukan sebelum bencana yang diprediksi akan terjadi. Untuk tindakan mitigasi dan prosedurnya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah di setiap negara. 1. Tujuan mitigasi bencana. Tujuan utamanya dari adanya mitigasi bencana adalah mengurangi risiko cedera dan kematian masyarakat atau timbulnya korban jiwa. Sedangkan tujuan sekunder dari mitigasi bencana ialah mengurangi kerusakan dan kerugian ekonomi, termasuk infrastruktur yang mungkin ditimbulkan. Tujuan lain dari mitigasi bencana yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana, supaya masyarakat bisa hidup dengan aman dan nyaman. Mitigasi bencana juga ditunjukkan sebagai landasan perencanaan pembangunan. 2. Jenis mitigasi bencana secara garis besar. Mitigasi bencana dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Mitigasi struktural, B. Mitigasi non-struktural. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang mitigasi kebakaran. Ya, itu tadi sedikit dari
presentasi dari kelompok 1 yang menjelaskan bahwa di situ ada mitigasi bencana kebakaran. Nah, dalam mitigasi bencana kebakaran tadi mereka merumuskan adanya tujuan. Enggak? Tujuan juga apa yang terakhir tadi? Struktur tadi. Jenis mitigasi. Ya, jenis mitigasinya. Nah, mungkin di sini ada yang mau ditanyakan tentang presentasi dari kelompok 1? Ya, silakan. Kan tadi kelompok 1 menyampaikan Halo, berdiri. Ya. tadi kan kelompok 1 menyampaikan ada 2 jenis mitigasi, yaitu struktural dan struktural. Ya. Yang ingin ditanyakan apa itu imitasi struktural? Oh, ya. Ini dari kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Nah, dari kelompok 2 mereka bertanya apa sih mitigasi non struktural, gitu kan? Ya kan? Nah, mereka bertanya apa sih mitigasi non struktural ini tadi? Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mitigasi non-struktural merupakan upaya mitigasi yang dilakukan selain pembangunan prasarana fisik. Artinya, bentuk mitigasi ini bisa dilakukan lewat pembentukan peraturan oleh pemerintah dan hal lainnya. Upaya mitigasi non-struktural biasanya dilakukan di daerah rawan bencana dan sekitarnya. Tujuan dari mitigasi ini supaya masyarakat bisa tetap beraktivitas tanpa rasa takut berlebih dan merasa nyaman serta aman. Nah, itu dari penjelasan dari kelompok 1 tadi. Oke, terima kasih kepada Anda semua telah mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Nah, jadi berdasarkan beberapa pengamatan yang telah kita dengarkan tadi, di sini mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Nah, pengamatan yang dari beberapa kelompok tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Ya? Saya Pak, Nah, ya, silakan. mitigasi bencana itu bukan hanya untuk menolong korban bencana, Ya. tapi juga untuk mengurangi risiko dari bencana tersebut Pak. Ya. Nah, juga mitigasi itu dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Ya. Banyak bentuk-bentuk mitigasi tadi seperti pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Oh ya, nah itu pokoknya semua itu bisa dari faktornya apa aja gitu kan. Jadi bisa dari cara pencegahan tadi, semuanya itu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah itu tadi kesimpulannya ya. Itu semua pertanyaan sudah berdasarkan tujuan dari pembelajaran kita tadi. Mungkin ada tadi yang masih ingat, berdasarkan tujuan tadi lihat video tadi. Sudah itu berdasarkan faktornya tadi, itu tujuannya tadi. Di situ ada semua. Penyebabnya tadi, sudah itu pencegahannya tadi. Ya. Akan memberikan sebuah dari sedikit, ataupun akan menutup pembelajaran kita hari ini. Sudah ya? Oke, dalam penutup ini, Bapak mohon kepada kalian, ini Bapak akan menyimpulkan juga bahwa mitigasi bencana kebakaran ini adalah upaya kita, ya, dengar dulu ya, upaya kita untuk mengurangi terjadinya bencana. Upaya kita tadi mengurangi tadi. Nah, kita harus mengetahui apa aja yang harus kita lakukan kalau seandainya terjadi bencana untuk mengurangi tadi. Yaitu dalam mitigasi bencana kebakaran ini kita harus mengetahui faktornya apa aja tadi. Ya, faktornya baik itu dari faktor manusia maupun dari faktor alam. Kalau faktor manusia tadi bisa dari pembuangan rokok, gitu kan? Tidak tuh membakar waktu membakar api unggun, gitu kan? Membakar sampah, itu bisa jadi dari faktor manusia. Sedangkan dari faktor alam tadi adanya
Apa tadi? Kebakaran hutan tadi, alam, gesekan dari kayu, sudah itu gunung meletus, ya. Nah, pokoknya itu. Sudah itu, setelah kita mengetahui penyebab dari kebakaran hutan, kita harus mencegahnya. Bagaimana sih cara kita mencegahnya? Yang pertama, kita mencegahnya dengan penyuluhan kebakaran. Penyuluhan kebakaran hutan di setiap desa dengan kawasan yang ada hutannya, yaitu kita melakukan upaya yang berupa pencegahan, pemadaman, dan penanganan dalam pasca bencana kebakaran. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dan yang keempat, kita tidak meninggalkan bekas api unggun. Nah, itulah dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baik itu dari tentang mitigasi, penyebabnya apa tadi, sudah itu cara mencegahnya. Mungkin itu yang sedikit yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kita hari ini. Bapak, untuk selanjutnya materi kita yang akan datang tolong dipelajari lagi, yaitu tentang kebakaran tentang bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nanti bencana apa aja lagi yang terjadi? Kalau sekarang kan kita hanya berfokus kepada bencana kebakaran. Jadi silakan kalian lihat lagi di beberapa tempat ataupun beberapa, baik itu dengan HP ataupun dengan media seperti TV. Tolong kalian dilihat lagi bencana-bencana apa yang terjadi sekarang ini, ya. Itu. Ya, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Ada yang lagi yang mau ditanyakan tentang mitigasi bencana kebakaran? Tidak ada? Sudah mengerti? Ya. Kalau sudah mengerti, Bapak tutup dengan membaca Alhamdulillah, dan Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita gunakan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak mohon maaf, dan untuk selanjutnya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.